Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Di video ini aku bakalan ngajarin kalian bahasa Korea dari Itaewon Class. Pause video ini dulu untuk subscribe dan hit the notification bell karena setiap hari Selasa dan hari Jumat aku bakalan ngasih kalian video-video tentang bahasa Korea. Alright, let's dive into the video. 뭐였더라? 핸드폰 있어? 저기 뭐였더라? 핸드폰 있어? 저기 뭐야더라? 핸드폰 있어. Oke, kita breakdown kalimatnya. Jogi ini sebenarnya artinya sama kayak excuse me atau permisi. Tapi kalau kalian ngomongnya ke orang asing, kalian harus nambahin yo di belakangnya. Jogiyo. Jadi kalau misal kalian nyampe di Korea terus kalian pengen nanya jalan atau nanyain sesuatu, kalian harus nepuk pundak orang itu. Nggak usah ditepuk sih sebenarnya. Kalian harus manggil orang tersebut excuse me, yaitu 저기요. Tapi kalau kalian cuma ngomong ke teman kalian, kalian bisa ngomong 저기. 그 ini sebenarnya artinya itu. Tapi kalian juga bisa pakai untuk mikir sesuatu. Misal kayak kalian tuh bingung mau ngomong apa, jadi kayak jadi kayak gitu. 뭐야더라 artinya apa ya? Handphone itu dari bahasa Inggris yaitu handphone, tapi kalau di Korea mereka ngomongnya handphone. Iso artinya apakah ada? Iso dengan tanda tanya berarti dia menanyakan apakah ada benda itu. Apakah kamu punya benda itu? Handphone 있어? Kamu punya handphone? 저기요. 뭐였더라? 핸드폰 있어? Bentar deh. Apa ya? Kamu punya handphone apa enggak? Lanjut. 뭐야? 갑자기? Oke, lanjut. Jadi dia di sini tanya 뭐야 갑자기. Kenapa kok tiba-tiba? 뭐야 artinya apa? 갑자기 itu secara dadakan. 뭐야 갑자기. Kenapa kok tiba-tiba? Lanjut. 알았지? 나 좋아하면 안 된다. Oke, lanjut. Jadi di sini dia bilang kamu nggak boleh suka sama aku. 나 좋아하면 안 된다. 나 좋아하면 안 된다. Oke, kita breakdown kalimat ini. Na artinya aku. 좋아하면 jika kamu menyukai. Jadi kalau bahasa Korea itu pasti dibalik. Jadi 좋아하면 itu berasal dari kata 좋아하면. 좋아 itu artinya suka. 좋아하다 tanya kalian hilangin dan kalian masukin 면 yang artinya if atau jika dan suka. 좋아하면 jika kamu suka. Tadi aku bilang nah 좋아하면, jadi artinya kamu jika suka aku. 안 된다 tidak boleh. Jadi kalau kalian artikan ini secara directly, itu artinya kamu jika suka aku tidak boleh. Tapi intinya biasanya kalau di subtitle mereka akan mengconvert kata-kata bahasa Korea itu jadi ke bahasa Indonesia yang jelas. Kamu nggak boleh suka sama aku, kayak gitu. Tapi artinya yang sebenarnya adalah kamu kalau suka sama aku nggak boleh. 안 된다 tidak boleh. 안 돼. Kalian pasti lebih sering dengan 안 돼. Nah, 좋아하면 안 된다. Lanjut. 나 갈게. 연락할게. 야, 세로이! 그리고 Oke, lanjut. Di sini Seroy seneng banget kalau dia dapat nomor telepon dan dia bilang 연락할게. Aku tahu di sini tulisannya itu 연락할게, tapi bacanya bukan 연락할게, tapi 연락할게. Aku akan menelponmu. Jadi kalau misal kalian punya teman Korea terus kalian mau bilang nanti aku telepon ya, kalian bisa bilang 연락할게. Lanjut. 갈게. 나중에 봐. Lanjut. Di sini dia bilang 갈게. 나중에 봐. 갈게. 나중에 봐.
Kalke di sini artinya aku akan pulang duluan. Tapi sebenarnya kalke itu berasal dari kata yang artinya pergi. Jadi dia mau pergi. Alias kalau misal kalian bilang ke teman kalian kalke, itu maksudnya kalian mau pulang duluan. Atau kayak aku udah pulang dulu ya. Kayak gitu. Najunge itu artinya nanti. Najunge. Kalian tahu kalau misal banyak banget kata-kata di Korea yang belakangnya itu ada e. E itu biasanya artinya untuk menyatakan suatu keterangan waktu. Jadi misal kalian mau bilang 나중에 봐. Kalian mau ketemu nanti. 봐 berasal dari kata 보다 yang artinya melihat. Jadi 갈게 나중에 봐. Aku pergi dulu ya. ketemu lagi nanti. 갈게 나중에 봐. Oke, lanjut. 이제 가는 거야? 응. 이제 가는 거야? Kamu mau pergi sekarang. 이제 가는 거야. 이제 가는 거야. 이제 artinya sekarang. Kalian bisa ganti kata 이제 ini dengan 지금. 지금 juga artinya sekarang. 이제 가는 거야. 가는 거야. Itu artinya kamu mau pergi, kayak akan pergi. 이제 가는 거야. Aku bakalan ngasih kalian gerakan tangan jadi biar kayak ngerti itu artinya sebenarnya pas di mananya sih. 이제 가는 거야. Oke, lanjut. 다음엔 언제 와? 다음엔 언제 와? 다음엔 언제 와? Kamu kapan kembali lagi nanti? 다음 artinya nanti atau selanjutnya. Jadi misal kalian mau bilang 다음 년, tahun depan. 다음 페이지, halaman selanjutnya. 다음 bisa artinya nanti atau selanjutnya. 다음엔 di belakangnya ada n. N itu berasal dari kata 는. 다음에는, 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 dan disingkat jadi 다음엔. Orang Korea biasanya banyak nyingkat-nyingkat, jadi kalian harus kebiasaan sama persingkatan ini. Itu biasanya menunjukkan waktu, jadi karena daum itu selanjutnya, jadi kayak waktu yang selanjutnya. Makanya di situ ada dan nen itu untuk menekankan bahwa nanti loh, nanti. 다음에는 atau 다음엔 nanti. 언제 artinya kapan. 언제 ini beda dengan 어제. Dulu aku sempat bingung antara 어제 dan 언제. 어제 artinya kemarin. 언제 artinya kapan. 와 artinya datang yang berasal dari 오다. 다음엔 언제 와? nanti. Kapan kamu kembali lagi? Terus dia jawab, 글쎄, 잘 모르겠네. 글쎄, 잘 모르겠다. 글쎄, 잘 모르겠다. 글쎄 ini sebenarnya nggak ada di kamus kayaknya. Tapi ini banyak banget orang Korea yang ngomong 글쎄, artinya dia kayak entahlah. 잘 모르겠다. 잘 모르겠다 artinya nggak tahu. Jadi sebenarnya kalian bisa ngomong cuman 글쎄. Tapi kalau untuk emphasize, menekankan 글쎄 ini kalian bisa ngomong 잘 모르겠다. 글쎄, 잘 모르겠다. lanjut. 밤엔 잠도 잘 안 와. 밤에 잠도 잘 안 와. 밤에 잠도 잘 안 와. Oke, kita breakdown kalimatnya. 밤에, 밤 artinya malam. Tadi aku udah ngomong kalau itu menunjukkan suatu keadaan waktu. Jadi 밤에 itu artinya saat malam. Tapi kalian nggak perlu ngertiin kayak saat malam gitu, nggak usah. Karena kalian bilang malam itu udah jelas kalau keadaannya di malam hari. 밤에 malam. 잠 artinya tidur. 또 artinya juga. 잘 안 와. 잘 안 와 ini artinya susah tidur. Jadi sebenarnya kalian bisa ngomong cuman 안 와. Tapi kalau kalian nambahin 잘 itu kayak aku tuh bener-bener nggak bisa tidur. Kayak gitu deh. Lebih penekanan gitu. An artinya tidak. Wa itu berasal dari kata oda yang tadi udah aku sebutin, yaitu datang. Jadi kayak tidurnya itu nggak datang-datang. Jadi istilahnya kayak dia tuh nggak bisa tidur, guys. 잘 안 와, nggak bisa datang. tidurnya maksudnya. 밤에 잠도 잘
anwa. 잘 ini sebenarnya artinya banyak banget. Misal kalian ngomong 잘 못해 sama 못해 itu artinya beda. Kalau misal kalian bilang 못해, aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Tapi kalau kalian bilang 잘 못해, itu artinya kalian nggak yang bisa-bisa banget sih, tapi ya nggak bisa juga. Jadi kalau misal kalian nggak bisa bahasa Korea samsek sama sekali, kalian bilangnya 못해 karena nggak bisa. Tapi kalau kalian bisa dikit bahasa Korea, kalian bisa ngomong 잘 못해. Oke, kita lanjut ke scene selanjutnya. 가슴이 이상하다. 가슴이 이상하다. 가슴 이상하다. 가슴 artinya adalah dada, tapi biasanya juga diartikan hati. 가슴이 menunjukkan kalau 가슴 itu adalah subjek. 가슴이 hatiku 이상하다. 이상하다 artinya aneh. Biasanya kalian kalau tahu drama-drama 이상해 artinya juga sama, aneh, karena 이상해 berasal dari kata 이상하다. 가슴이 이상하다. Hatiku rasanya aneh. Gampang kan? Gimana kalau kalian suka video ini? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ya. Menurut kalian mana sih kata-kata yang sering kalian dengar dan jarang kalian dengar? Eits, waktunya shout out ke komentar terbaik minggu ini. Pengumuman, selamat kepada pemenang komentar minggu ini. Kalau kamu ingin tampil di videoku, caranya gampang banget. Kamu tinggal tulis komentar di video ini. See you there. Oke, kalau misal kalian pengen punya temen untuk belajar bahasa Korea dan butuh motivasi buat belajar bahasa Korea, aku pengen kalian untuk cek Facebook pageku yang namanya Korean Buddy. Bisa kalian cek di description box. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!